MU kalah dari Rosenborg di laga uji coba. Here we go, AC Milan dapatkan Morata. Parade Spanyol juara Euro 2024. Müller umumkan pensiun dari timnas Jerman. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Manchester United menjalani pramusim dengan hasil pahit usai dikalahkan Rosenborg 0-1 pada laga uji coba di Trondheim, Norwegia. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menurunkan susunan pemain berbeda untuk setiap babak. Total 21 pemain dilibatkan dalam uji tanding yang berlangsung di Stadion Lerkendal. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, gawang United akhirnya kebobolan di masa injury time, tepatnya pada menit ke-93. Hasil ini diharapkan jadi pelajaran berharga bagi ten Hag sebelum menjalani laga uji coba berikutnya. Pelatih Manchester United Erik ten Hag marah-marah usai tim arahannya kalah 0-1 dari Rosenborg pada laga uji coba di Norwegia Selasa 15 Juli waktu setempat. Pelatih asal Belanda tersebut tak terima dengan performa Casemiro dan kawan-kawan. Permainan MU lawan Rosenborg dinilai tak mencerminkan tim papan atas. Ten Hag menyadari Rosenborg jauh lebih bugar karena para pemain rutin bertanding di kompetisi resmi sejak April 2024. Namun, kekalahan tersebut tetap tak bisa diterima. Bintang timnas Swiss Serdan Shaqiri resmi mengumumkan gantung sepatu dari sepak bola internasional. Pemain Chicago Fire itu pensiun di usia 32 tahun. Shaqiri memperoleh 125 cap selama 14 tahun karir internasionalnya dan mewakili negaranya 7 turnamen besar. Dia adalah pemain Swiss dengan penampilan terbanyak kedua di belakang Granit Xhaka dan pencetak gol terbanyak keempat sepanjang masa Swiss dengan 25 gol. Dia telah bermain bersama Chicago Fire sejak 2022 dan kontraknya berlaku hingga akhir musim Major League Soccer 2024. Thomas Müller sudah memainkan pertandingan terakhirnya di level internasional. Ia memutuskan untuk menyudahi karirnya di timnas Jerman. Pesepak bola berusia 34 tahun itu telah membuat 131 penampilan untuk Jerman sejak melakoni debutnya pada tahun 2010. Müller menyumbangkan 45 gol dan 41 assist dan menjadi pemain kunci The Men's Cup menjuarai Piala Dunia 2014. Di sepanjang karirnya, Müller sudah berlaga di 4 Piala Dunia dan 4 Piala Eropa. Kini Thomas Müller akan fokus menghabiskan sisa-sisa karirnya bersama Bayern di tengah kontraknya yang akan habis pada musim panas tahun depan. Legenda Prancis Olivier Giroud mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah tersingkirnya mereka secara menyedihkan di Euro 2024. Mantan penyerang Arsenal dan Chelsea ini meninggalkan sepak bola internasional sebagai pemain terhebat sepanjang masa dalam sejarah Les Blues. Dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis dengan 57 gol dalam 137 pertandingan yang juga menjadikannya pemain ketiga dengan penampilan terbanyak di negara itu setelah Hugo Lloris dan Lilian Thuram. Timnas Spanyol merayakan gelar juara Euro 2024 dengan parade bus terbuka dan bertemu dengan Raja Felipe VI. Parade juara melewati beberapa jalan paling terkenal di kota tersebut sebelum tiba di Plaza Cibeles, di mana puluhan ribu penggemar menunggu untuk menyambut mereka. Dengan mengibarkan bendera dan mengenakan warna merah kuning Spanyol, puluhan ribu orang dengan gembira menyambut skuad La Furia Roja. Adapun Raja Spanyol Felipe VI mengucapkan terima kasih atas perjuangan tim Matador dalam meraih trofi Euro 2024. Lionel Messi mengamankan gelar Copa America keduanya bersama Argentina. Argentina menang 1-0 atas Kolombia di final Copa America 2024. Gelar juara tersebut juga membuat Messi menjadi pemain dengan koleksi trofi terbanyak sepanjang sejarah sepak bola dengan raihan 45 gelar. Messi secara resmi melampaui koleksi mantan rekan setimnya di Barcelona, Dani Alves, yang mengumpulkan 44 trofi juara. Dari 45 trofi yang diraih Messi, 39 diantaranya diraih di level klub dan 6 bersama Argentina. Sebanyak 34 gelar pemain berjuluk La Pulga ini berasal dari masa keemasannya di Barcelona. Ronald Araujo mengalami cedera paha saat pertandingan perempat final Copa America Uruguay melawan Brazil sekitar seminggu yang lalu ketika ia terpaksa keluar lapangan setengah jam setelah pertandingan. Awalnya diperkirakan dia akan absen selama 2 bulan, namun setelah menjalani tes di bawah pengawasan staf medis klub, diputuskan bahwa sang bek akan menjalani operasi. Ronald Araujo diperkirakan harus menepis sampai akhir tahun karena memutuskan untuk melakukan operasi pada paha kanannya. Cedera Araujo juga membuat Barca harus memikirkan solusi di lini belakang. Gareth Southgate kembali gagal menyumbangkan trofi untuk timnas Inggris. Dengan materi pemain top yang dimiliki oleh Southgate sejak memimpin tim di tahun 2016, Inggris sama sekali tak mampu menjuarai satupun trofi bergengsi di bawah kendalinya. Terkait masa depan Southgate di timnas Inggris, Gary Lineker mengatakan sudah waktunya bagi pelatih 53 tahun itu lengser dari jabatannya.
Lineker lalu mendesak FA untuk menunjuk Jurgen Klopp yang kebetulan saat ini tengah menganggur pasca mundur dari kursi kepelatihan Liverpool. Dengan musim 2024-2025 yang tinggal sebulan lagi, FC Barcelona telah mengumumkan lawan mereka untuk pertandingan tradisional klub untuk musim baru trofi Joan Gamper. Dan Barcelona akan berhadapan dengan raksasa Prancis AS Monaco pada pertandingan Gamper Trophy edisi ke-59. Pertandingan akan dimainkan pada Senin 12 Agustus di Stade Olympique Louis Companys. Ini akan menjadi pertandingan kandang pertama yang dipimpin oleh manajer baru Hansi Flick setelah 3 pertandingan persahabatan pramusim di AS. Hubungan Adrien Rabiot dengan Juventus selesai pada akhir Juni 2024. Dia sudah berunding dengan manajemen Bianconeri mengenai kontrak baru selanjutnya. Kesepakatan kontrak baru itu belum tercapai sampai akhirnya Rabiot pergi ke Piala Eropa 2024 untuk memperkuat Prancis. Gelandang 29 tahun itu dikabarkan sebelumnya sudah berjanji memberikan jawaban sebelum Piala Eropa 2024 dimulai. Prancis sudah gugur di semifinal Piala Eropa 2024. Rabiot dikabarkan menghilang dari radar klub tanpa memberikan jawaban masa depannya di Juventus. Arsenal mengumumkan kepergian gelandang Albert Sambi Lokonga yang telah menandatangani kontrak dengan Sevilla. Pemain asal Belgia itu akan menjalani musim 2024-2025 dengan status pinjaman. Dikutip dari Sportsmall, kepindahan Lokonga ke Sevilla merupakan masa peminjaman yang ketiga setelah sebelumnya bermain di Crystal Palace dan Luton Town. Raksasa Spanyol juga memiliki opsi untuk mempermanenkannya. Arsenal kabarnya akan menerima 12 juta euro jika Sevilla memutuskan untuk mengaktifkan klausul tersebut. AC Milan kemudian membidik penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata. Pemain timnas Spanyol itu sebenarnya masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid sampai 2026. Morata sebenarnya sudah berusia 31 tahun, namun nilai plusnya, Morata paham seluk-beluk sepak bola Italia, sebab sebelumnya ia pernah memperkuat Juventus. Menurut laporan yang diklaim oleh Fabrizio Romano, AC Milan bergerak cepat dalam memburu Alvaro Morata. Kabarnya mereka sudah mendekati sang striker. Morata sudah ditawari kontrak 4 tahun ke depan dan ia sepakat gabung Milan. Kabar kepindahan Alvaro Morata ini ditanggapi oleh Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo. Ia mengisyaratkan bahwa sang striker bersedia cabut ke Milan karena sudah tak betah di Madrid. Enrique Cerezo kemudian mengatakan bahwa Alvaro Morata kemungkinan besar memang akan segera cabut ke Milan, namun ia menyayangkan keputusan pemain 31 tahun tersebut. Pasalnya ia akan sangat senang mempertahankan Morata, sebab kapten timnas Spanyol itu sosok pemain berkualitas di dalam dan di luar lapangan. AS Roma mendapatkan kabar menggembirakan terkait kepastian transfer satu kiper top Asia. Dia adalah kapten timnas Australia, Matt Ryan. Penjaga gawang berusia 32 tahun sudah tiba di Bandara Fiumicino, Roma, Senin malam waktu setempat. Ia didaratkan Ilupi setelah habis kontrak di klub Belanda, AZ Kemar. Datang dengan status pemain gratisan, Ryan disiapkan sebagai pelapis bagi Miles Villar di bawah mistar gawang setelah Rui Patricio hengkang. Bek tengah Real Sociedad tim nasional Spanyol, Robin Lenormand bersiap untuk pindah setelah kampanye Euro 2024 yang sukses. Menurut Fabrizio Romano, Lenormand akan bergabung dengan Atletico Madrid dalam beberapa hari mendatang. Semua rincian kontrak jangka panjang dengan bek tengah berusia 27 tahun itu telah disepakati dan dia hanya perlu lulus pemeriksaan medis. Dikabarkan Real Sociedad akan menerima 30 juta euro untuk transfer Lenormand. Di Atletico, Lenormand diperkirakan akan menggantikan Stefan Savic yang meninggalkan klub sebagai agen bebas musim panas ini. Atletico de Madrid telah mengonfirmasi bahwa Saul Niguez akan bergabung Sevilla dengan status pinjaman selama 1 musim. Pihak Sevilla juga telah mengonfirmasi transfer Saul Niguez dari Atletico ke Madrid, menandai penandatanganan keempat mereka untuk musim 2024-2025. Perjanjian tersebut juga mencakup opsi untuk perpanjangan kontrak Saul Niguez dengan Sevilla FC di luar musim mendatang. Gelandang itu membuat 49 penampilan di semua kompetisi untuk tim Diego Simeone musim lalu, tetapi tidak lagi dalam rencananya. Aubameyang akan bergabung dengan tim Liga Pro Saudi yang baru dipromosikan, Al-Qadsiah, dengan kontrak 2 tahun. Dengan pemain Marseille itu mengakhiri masa kerjanya di Prancis setelah hanya 1 musim. Aubameyang akan mendapatkan gaji sekitar 8,5 juta pound sterling pada masanya di Timur Tengah, setara dengan sekitar 160.000 pound sterling per minggu selama periode 2 tahun, dan transfer tersebut kini sedang diselesaikan dengan Marseille. Aubameyang ingin tinggal di Eropa ketika klub-klub Saudi mendekatinya pada tahun 2022, namun ia kini merasa terbujuk untuk pergi mengingat usianya baru saja menginjak 35 tahun. Kiper timnas Jepang Zion Suzuki mulai musim ini akan merumput di Liga Italia usai dirinya resmi memperkuat mantan klub Gianluigi Buffon di Liga Italia.
Klub promosi Serie A 2024-2025 Parma baru saja mengumumkan bahwa mereka telah merekrut Zion Suzuki. Parma telah membeli hak atas sang kiper dari Sint-Truiden dan Suzuki sudah menandatangani kontrak sampai 30 Juni 2029. Dengan bergabung ke Parma, Zion Suzuki mungkin telah membuat keputusan tepat untuk semakin mengembangkan diri. Bologna menolak tawaran 45 juta euro plus Jakub Kiwior dari Arsenal. Menurut laporan Football Italia, Bologna menilai tawaran dari Arsenal terlalu murah. Bologna menegaskan harga pemain tim nasional Italia itu mencapai 50 juta euro. Selain itu, Bologna juga tidak bersedia pembayaran melibatkan pemain lain. Meski Bologna tertarik pada Kiwior, mereka berencana mengejar pemain Polandia itu di luar kesepakatan Calafiori. Selain menolak tawaran Arsenal, Bologna juga sedang bernegosiasi dengan FC Basel di Swiss terkait komisi penjualan Calafiori. Corriere Bologna melaporkan bahwa Joshua Zirkzee ternyata jadi rekrutan yang ekonomis bagi MU karena sang striker dilaporkan tidak mendapatkan gaji yang terlalu besar di MU. Ia digaji sekitar 65.000 pound sterling per pekan. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dari gaji Alejandro Garnacho yang saat ini menerima 50.000 pound sterling per pekan. Sementara jika dibandingkan dengan Anthony yang notabene salah satu pemain yang flop di MU, winger asal Brasil itu menerima sekitar 200.000 pound sterling per pekan. Jadi gaji Zirkzee ini bisa dikatakan cukup murah meriah. Manchester United kembali menjual pemain mereka di musim panas ini. Melalui laman resmi mereka, Manchester United memastikan bahwa Willy Cambola saat ini sudah resmi menjadi pemain baru Villarreal. Menurut Fabrizio Romano, ada sejumlah detail dalam transfer Cambola ke Villarreal. Yang pertama adalah MU menerima paket tawaran sebesar 10 juta euro. Angka itu dilaporkan sudah termasuk dengan sejumlah klausul add-on. Selain itu, MU juga punya klausul buyback untuk sang bek. Jadi mereka bisa memulangkan sang bek ke Old Trafford di masa depan. AS Roma dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran baru untuk Alexander Sørloth setelah striker Villarreal tersebut memberikan lampu hijau untuk pindah. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport merinci bagaimana Gianluigi Rossi bisa segera mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus untuk striker Norwegia tersebut yang di dalam kontraknya memiliki klausul pelepasan senilai 38 juta euro di musim panas ini. Di musim 2023-2024, Alexander Sørloth tampil cukup baik dengan mencetak 26 gol dan memberikan 6 assist dalam 41 pertandingan di semua kompetisi. Rumor terkait bek timnas Indonesia Jay Eidses bakal diboyong Torino masuk ke tahapan baru. Jurnalis Italia yang sering memberikan informasi tentang Torino, Giacomo Moradin, menyebutkan perwakilan Eidses sedang menjalin komunikasi dengan I Granata mengenai kemungkinan memboyong pemain berusia 24 tahun itu pada bursa transfer musim panas ini. Eidses menjadi pilihan utama Paolo Valoni selama berada di Venezia. Valoni sendiri sudah diumumkan sebagai arsitek anyar Torino beberapa hari lalu memang tertarik membawa Jay Eidses ke Turin. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengunggah sederet foto sesudah operasi di media sosial yang memicu banyak pertanyaan dari netizen. Satu di antara foto yang diunggah Sintayong memamerkan bekas operasi sekitar 15 cm di bawah ketiak bagian kiri. Dua selang dimasukkan di sela-sela tulang rusuk. Dalam foto unggahannya tersebut Sintayong lebih kurus dari sebelumnya. Kini setelah 1 bulan operasi, Sin menegaskan sudah pulih. Ia bakal segera kembali ke Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai juru taktik tim Merah Putih. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.